subscribe, dan like. Follow juga ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Sahabat Edwin. Sudah lama kita tidak upload video terbaru dikarenakan libur hari raya yang panjang. Dan yes, akhirnya saat yang ditunggu-tunggu datang juga. Waktunya mudik. Bukan cuma soal pulang ke kampung halaman, tapi pulang ke pelukan yang paling hangat. Pelukan keluarga dan sejuta kenangan masa kecil. Macet udah pasti, lelah pasti juga, tapi semua itu terbayar lunas waktu lihat senyum orang tua dan waktu keluarga membukakan pintu sambil bilang, akhirnya anakku pulang. Jadi yuk ikut kami dalam perjalanan ini, cerita tentang rindu, keluarga, dan cinta yang gak pernah habis. Karena lebaran bukan cuma soal baju baru, tapi soal hati yang selalu ingin pulang. Kenapa lamanya Perjalanan ini gak selalu mulus. Kadang panas, kadang hujan. Kadang Edwin tanya 100 kali, masih jauh gak Pi? Tapi justru disinilah serunya mudik. Di tengah perjuangan ada tawa, ada cerita yang gak bakal terlupa. Setiap rest area jadi tempat recharge. Setiap makanan di pinggir jalan rasanya lebih nikmat dari restoran bintang 5. Dan setiap detik di perjalanan ini adalah langkah kecil menuju hati yang menunggu di rumah. Perjalanan yang kami tempuh menggunakan jalur udara, yaitu dengan pesawat. Kenapa kami memilih pesawat, bukan kereta seperti perjalanan sebelumnya? Karena kami pikir dengan pesawat waktu yang ditempuh akan lebih cepat. Dikarenakan waktu libur yang singkat dan jadwal yang padat, maka setiap detik sangat berharga. Oleh sebab itu kami memilih jalur udara untuk menghemat waktu. Perjalanan mudik kami awali dari kota Pekanbaru menuju kota Malang. Panjangnya hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah membuat jadwal pemberangkatan transportasi sangat padat, baik dari darat maupun dari udara. Di pesawat pun semua pemberangkatan terpantau sangat padat. Jadi yang biasanya dari Pekanbaru ke Malang ada pesawat direct yang hanya perjalanan 2 jam. Kali ini kami memerlukan waktu seharian untuk dapat mencapai perjalanan tersebut. Dan kali ini kami diharuskan pindah pesawat dari Terminal 2 menuju Terminal 1 di Bandara Soekarno-Hatta. Untungnya ada fasilitas Skytrain yang mempermudah perjalanan kami di bandara. Bandara selalu punya cerita tentang perpisahan dan pertemuan. Tapi kali ini kami datang bukan untuk pergi jauh, melainkan untuk pulang. Belum 5 menit duduk, Edwin pun bertanya, "Papi, makanannya mana?" Padahal kita baru duduk. Begitu kotak snack dibuka,
Wajahnya langsung berubah kayak nemu harta karun. Telur kukus menjadi makanan yang sedap disantap dikala menunggu waktu untuk masuk pesawat. Di dalam bandara, anak-anak sangat aktif melihat-lihat sekitar. Maklum saja, hal-hal seperti ini jarang sekali dilihat oleh mereka. Apapun yang terlihat di bandara, mata mereka seakan berbinar-binar seperti tahu bahwa mereka akan menuju ke rumah kakek dan nenek. Untungnya, di sepanjang perjalanan mereka tidak rewel sama sekali. Inilah kakak Edwin dan adik Nadine, penumpang kecil yang paling ceria dan paling cepat habis makannya. Di sore hari, setelah melewati langit biru, awan tipis, dan turbulensi kecil yang bikin deg-degan, akhirnya kaki ini menginjak tanah yang dirindukan, Malang, kota sejuk penuh kenangan. Tidak lupa kami mampir warung soto favorit sejak dulu. Aromanya yang sedap sungguh mengobati rasa rindu. Pagi datang dengan tenang, Edwin pun ikut bangun lebih awal, masih setengah mengantuk, tapi begitu pintu rumah Eyang Uti dibuka, senyumnya langsung merekah. Waktunya jalan-jalan pagi. Langkah kecil menyusuri jalan paving, menyapa tanaman di halaman tetangga, melihat kucing tidur di depan garasi, dan sesekali berhenti cuman buat bilang, "Tamannya bagus ya, Pi." Di sini tidak ada suara kendaraan-kendaraan besar, hanya cicit burung dan sesekali sayup ibu-ibu menyapu halaman. Sederhana tapi sangat hangat. Disinilah Edwin belajar menikmati hidup pagi tanpa tergesah dan menyapa dunia dengan rasa penasaran. Rumah Eyang Uti memang tak berada di tengah sawah, tapi kehangatannya tetap sama. Di setiap sudutnya ada cinta yang terasa sejak pertama kami datang. Habis ke Unius kita main kolam renang. Kolam renang hangat. Keesokan harinya kami memulai perjalanan ke Pasuruan, yaitu tempat Eyang Uti Edwin yang ada di Pasuruan. Yang rencananya kami akan malam takbiran dan sholat Idul Fitri di sana. Malam ini terasa berbeda, ada getar di dada saat langit dipenuhi gema takbir yang naik perlahan membelah sunyi malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan hanya suara, tapi juga rasa syukur, haru, dan rindu yang akhirnya pulang ke pangkuan keluarga. Di rumah Eyang lampu menyala lebih hangat. Anak-anak tertawa bermain petasan. Sementara orang dewasa sibuk memastikan besok pagi tak ada yang tertinggal. Sarung, mukena, dan niat di dalam hati.
Kakak Edwin dan adik Nadine ikut larut dalam riuh kecil malam itu. Berlari di teras, menatap langit dan bertanya, "Takbirannya buat siapa ya, Pi?" Kami tersenyum. "Untuk semuanya, Nak. Untuk yang pulang, untuk yang menunggu, dan untuk hati yang ingin kembali suci." Pagi itu belum ramai, tapi hati sudah penuh. Langit masih malu-malu biru, tapi suara takbir masih mengalun lembut dari kejauhan. Sebelum kaki melangkah ke masjid, kami melangkah ke yang lebih penting, ke pelukan orang tua. Satu persatu kami bersalaman, menunduk dalam sungkem yang sederhana, tapi berat maknanya. Maaf mengalir tanpa kata-kata mewah, hanya mata yang berkaca-kaca, dan tangan yang saling menggenggam erat seakan berkata, "Terima kasih sudah jadi rumah yang tak pernah lelah menunggu kami." Edwin dengan polosnya ikut meniru gerakan sungkem, walau yang dia tahu itu artinya boleh peluk eyang lebih lama dari biasanya. Aroma dapur mulai menyapa. Di meja sudah menunggu semangkuk opor hangat, ketupat lembut, dan es teler favorit keluarga. Waduh, cantik. Haris. Ayo. Inilah pagi lebaran kami, pagi yang tak hanya memulai hari, tapi juga membuka lembaran baru dalam hidup. Malam semakin larut, tapi justru disinilah hangatnya terasa paling nyata. Bukan dari bara api di atas pemanggang, tapi dari tawa yang bersahutan, dan cerita yang mengalir tanpa jeda. Kami duduk melingkar di bawah langit malam yang diam-diam memeluk. Asap tipis naik dari pemanggangan, daging mulai mengeluarkan aroma yang menggoda. Dan semua orang dari anak-anak sampai yang paling sepuh punya peran di malam ini. Pagi kembali datang dengan semilir angin yang membelai lembut pepohonan di rumah eyang. Langkah kecil dan langkah besar bergerak bersamaan menuju petualangan kecil yang sudah ditunggu sejak semalam. Hari ini kami mengajak Edwin menyusuri sisi lain dari kampung halaman. Tempat air begitu jernih hingga dasar kolam terlihat tanpa perlu menerka. Banyu biru, sumber mata air yang menenangkan jiwa. Sesampainya di sana, mata kami dimanjakan oleh kejernihan air yang jarang ditemukan. Airnya bening bak kaca dan pantulan langit di permukaannya, membuat kami lupa sejenak pada keramaian dunia. Edwin langsung tak sabar, kaki kecilnya menyemplung lebih dulu sambil teriak, "Papi, airnya biru banget, lucu." Tawa dan cipratan jadi bahasa utama pagi itu. Setelah puas bermain air, kami pindah ke wahana. Ada berbagai macam wahana yang semuanya jadi lebih seru karena dimainkan bersama. Sederhana, tapi penuh tawa. Kalau ada yang paling bahagia hari ini, mungkin jawabannya kakak Edwin dan adik Nadine. Dua bocah kecil, dua dunia ceria, bertemu di satu taman yang penuh warna. Begitu mereka bermain wahana, mata mereka langsung berbinar. "Mau yang itu, aku duluan." Dan permainan pun dimulai. Tak lupa saat berada di Malang, kami meluangkan waktu untuk menyusuri sudut-sudut kota yang penuh cerita.
Langkah kami membawa ke Masjid Jami, alun-alun, dan sekitar kota Malang. Lalu perjalanan lanjut ke arah yang lebih sejuk, menuju kota Batu, kota yang selalu segar di hati. Di sana kami berburu tanaman anggrek, bunga yang mekar anggun di bawah kabut tipis pegunungan. Setiap kelopak seperti berbisik, bawa aku pulang. Tak lupa pula kami mampir ke tempat wisata lokal, Sumber Maron, tempat yang menyegarkan jiwa. Hari berikutnya, petualangan kami berlanjut ke tempat yang penuh kejutan, ya Taman Safari Prigen. Sebuah dunia di mana hewan-hewan bukan hanya dilihat dari jauh, tapi seolah menyapa langsung dari jendela mobil. Sejak gerbang dibuka, mata Edwin berbinar. Lihat, itu ada unta, ada gajah, dan juga zebra. Jerapahnya tinggi banget. Antusiasnya tak pernah putus, seperti safari kecil dalam imajinasi yang kini jadi nyata. Kami melaju perlahan, melewati padang rumput, dan setiap sudut menyuguhkan keajaiban. Liburan tak lengkap tanpa menjajah rasa, dan Malang seperti biasa selalu tahu cara memanjakan lidah. Dari pagi hingga malam, perjalanan kami bukan hanya di jalan, tapi juga di atas meja. Meja yang penuh cita rasa dan nostalgia. Ada bakso Malang yang legendaris, bubur kacang hijau, STMJ, dan makanan khas lainnya di kota Malang. Setiap gigitan punya cerita, setiap rasa membawa pulang kenangan. Karena kuliner bukan hanya soal kenyang, tapi juga tentang bagaimana kita berbagi tawa, cerita, dan kehangatan keluarga dalam satu meja yang tak pernah sepi. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lah. 5 tambah 5 jadi berapa? 1, 11. Salah. 10. Kok jadi berapa? hitung coba. 4. 4. Iya, coklat. Inilah akhir dari perjalanan mudik kami tahun ini. Saatnya kembali ke perantauan. Di setiap detik yang berlalu, ada rindu yang diam-diam tumbuh. Di balik hiruk pikuk kota, ada kampung halaman yang memanggil. Dengar suara orang tua dan pelukan keluarga yang tak pernah lekang oleh waktu. Mudik bukan sekedar perjalanan, ia adalah ziarah batin, menghimpun serpian kenangan yang tercecer di jalanan masa kecil. Setiap kilometer yang dilewati adalah perjuangan, antara macet yang menjelma ujian dan lelah yang berubah menjadi harapan. Sebab tujuan kami bukan hanya rumah, tapi hati yang menanti di balik pintunya. Wajah-wajah tua yang mulai keriput, namun cintanya tak pernah surut. Lebaran bukan sekedar hari raya, ia adalah detik-detik ketika anak kembali menjadi anak di pangkuan orang tua yang tak pernah berhenti menunggu. Dan meski perjalanan ini panjang, kami tahu tak ada jalan yang terlalu jauh untuk pulang. Tak ada lelah yang tak terbayar dengan senyum keluarga. Karena pada akhirnya, mudik adalah janji yang kami tepati. Janji untuk kembali, janji untuk berkumpul, janji untuk mencinta lebih dalam, meski hanya sebentar. Itulah cerita mudik kami. Terima kasih sudah ikut menemani, menyimak setiap langkah kecil yang kami tempuh, setiap tawa, setiap pelukan, dan bahkan diam-diam ikut rindu pada rumah yang mungkin juga pernah kalian tinggalkan. Untuk kalian yang sedang jauh dari kampung halaman, tetap kuat ya, karena pulang bukan sekedar tempat, tapi juga tentang rasa yang harus kita bawa, meski dari kejauhan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini.
Semoga cerita kecil kami bisa jadi pengingat sederhana bahwa kebahagiaan tak harus megah. Cukup keluarga, tawa, dan kenangan yang pulang bersamamu. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, dan seperti biasa, jangan lelah jadi baik.